Halo teman semuanya, kali ini kami akan memaparkan materi kami mengenai uji dua sampel yang berpasangan atau uji Wilcoxon. Sebelum kami memaparkan materi ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Nora Juwita Manalu, yang kedua Leli Rokmoli Sitompul, yang ketiga Senaro Tinambunan, yang keempat Juwita Raja Guguk, yang kelima Priska Prilia Simatupang. Uji Wilcoxon seringkali digunakan sebagai alternatif dari uji Virate Sample Test, sebab jika data penelitian Anda tidak berdistribusi normal atau melalui uji normalitas, maka data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dalam pengujian statistik parametrik, khususnya uji Virate Sample Test. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang harus dilakukan peneliti agar data penelitian yang dikumpulkan masih tetap dapat diuji atau dianalisis, yakni dengan cara melakukan metode statistik non-parametrik. Sebagaimana uji Virate Sample Test, di sini uji Wilcoxon juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Uji Wilcoxon atau disebut juga dengan Wilcoxon-Segnerite Test merupakan bagian dari metode statistik non-parametrik. Karena merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan uji Wilcoxon sebagai pengganti uji Virate Sample Test ketika data penelitian tidak berdistribusi normal adalah langkah yang paling tepat. Kami mengambil contoh kasus uji Wilcoxon, yaitu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMP kelas 7. Untuk mengetahui kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas prestasi belajar siswa sebelum atau pretest dan sesudah atau posttest. Motivasi belajar diterapkan di kelas tersebut, maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah HO sama dengan tidak ada perbedaan prestasi belajar sebelum diberikan motivasi belajar dan sesudah diberikan motivasi belajar. HA sama dengan ada perbedaan prestasi belajar sebelum diberikan motivasi belajar dan sesudah diberikan motivasi belajar. Cara melakukan uji Wilcoxon dengan SPSS. Yang pertama, langkah pertama buka program SPSS, kemudian klik variabel view. Pada tampilan ini, kita akan memberikan nama dan kelengkapan untuk variabel penelitian dengan ketentuan. Variabel pertama, pretest, maka isikan nama, ketik pre, type pilih numeric, width pilih 8, desimal pilih 0, label ketik pretest, value pilih non, missing pilih non, kolom pilih 8, alike pilih scale. Variabel kedua post test, maka isikan nama, ketik post, type pilih numeric, width pilih 8, desimal pilih 0, label ketik post test, value pilih non, missing pilih non, kolom pilih 8. Sehingga akan tampak di layar sebagai berikut. Setelah persamaan variabel dibuat, langkah selanjutnya klik data view lalu isikan data penelitian di atas sehingga akan tampak di layar sebagai berikut. Langkah berikutnya klik menu Analyze lalu pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih dua Relate Sample. Maka di layar akan muncul kotak dialog To Relate Sample Test. Selanjutnya masukkan variabel pretest atau pre dan post test atau post ke kotak paste pairs secara bersamaan. Kemudian pada bagian test type berikan tanda centang pada pilihan Wilcoxon lalu klik OK. Maka akan muncul output Wilcoxon Sign Range Test sebagai berikut. Interpretasi output uji Wilcoxon. Output pertama ranks. 1. Negatif rank atau selisih negatif pada hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0. Baik itu pada nilai n, main rank maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Yang kedua, positif ranks atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 22 data positif n yang berarti ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest.
Main rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50 sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks adalah sebesar 253. Yang ketiga, TAIAS adalah kesamaan nilai protest dan post-test. Di sini nilai TIAS adalah 0, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan post-test. Dalam uji hipotesis kita menggunakan output SPSS yang kedua, yakni output tes statistik. Namun sebelum kita masuk pada analisis terhadap hasil output di atas, maka terlebih dahulu kita perlu ketahui dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji Wilcoxon untuk kita jadikan pegangan atau pedoman. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon. Jika nilai asimsik lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai asimsik lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Pengambilan keputusan dan pembuatan kesimpulan. Berdasarkan output tes statistik di atas, diketahui asim bernilai 0,000 karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada perbedaan antara prestasi belajar siswa sebelum diberikan motivasi belajar dan sesudah diberikan motivasi belajar. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMP kelas 8. Demikianlah hasil pemaparan kami tentang uji 2 sampel yang saling berpasangan atau uji Wilcoxon. Jika ada tutur kata kami yang kurang, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.